Shihao tertunduk sejenak, menatap cakrawala yang rawan badai. Panggilan datang. Para jenius dari seluruh penjuru dipanggil. Siapkah mereka mandi darah dan api, bangkit saat dunia menjerit? Para tetua yang biasanya menghilang ke awan-awan kini muncul. Mereka bukan sekadar legenda, melainkan arsitek tak terlihat yang menentukan nasib generasi muda. Tanpa ragu, mereka membuka segel sebuah urat leluhur kuno, sebuah ruang kultivasi yang tersisa dari Immortal Ancient, dan menyiapkan medan latihan darurat. Waktu sempit, 1 tahun penyangga bagi siapa yang bersedia menerima tugas ke Desolate Border. Di hamparan tanah suci itu, kabut ungu berputar, menimbulkan aura sakral, dan menegaskan tujuan mereka, memadukan 3 akademi menjadi satu kekuatan, mempercepat pembelajaran tentang teknik musuh, dan membaptis para pemuda melalui latihan keras, bukan sekadar kitab suci, melainkan pengalaman hidup dan mati. 9 surga berkumpul, wajah-wajah yang dikenal Shihao hadir, King Yi, Lunar Jade Rabbit yang kekal imut, Little Sky King, Nin Netherworld's Owl, Great Suyu Tuo, dan yang paling mencolok, Jinjan, kebanggaan surga, diselimuti kabut abadi layaknya kaisar turun ke dunia. Ini benar-benar kumpulan bintang muda. Suasana cair sejenak, lelucon, ejekan, undangan makan bahan langka hasil peperangan, namun pembicaraan tetua segera mengguncang semuanya. Kabar tentang klan kaisar asing yang kuno dan mengerikan. Klan itu memiliki kemampuan bawaan yang bisa menekan atau memadamkan segala kemampuan surgawi, metode leluhur yang telah disempurnakan selama 2 era. Bayangannya menimbulkan ketakutan. Shihao teringat, ia sendiri pernah memperoleh kekebalan kekuatan ajaib setelah menelan buah bodi emas, sebuah keberuntungan singkat, bukan warisan. Kekuatan klan asing itu jauh lebih matang. Mereka telah membina warisan itu bertahun-tahun. Tekadnya mengeras. Ia ingin bertarung sampai mati melawan klan itu, mengasah metode miliknya dari pertemuan itu. Para tetua menekankan satu hal. Pembelajaran di sini bukan sekadar teknik. Itu tentang memahami batin musuh, pengalaman tempur nenek moyang, dan kesiapan menghadapi pertempuran besar. Mereka berharap muncul seorang yang dilahirkan dari api dan darah yang mampu menantang langit. Anak-anak muda bertanya cemas, jika musuh punya makhluk abadi dan kita kehilangan keabadian sejati, bagaimana bisa menang? Jawabannya sederhana dan brutal. Latihan ini adalah peluang menggabungkan ilmu, pengalaman, dan keberanian untuk menciptakan keajaiban. Shihao dan yang lain berdiri di ambang perubahan. Waktu mendesak dan pertempuran segera dimulai. Kabut ungu berputar di tebing, semua orang menunggu jawaban para tetua. Suasana muram menyelimuti karena kekuatan pihak asing terasa mustahil untuk ditandingi. Namun, sang penatua berkata tegas, perbatasan sunyi masih bisa dipertahankan. Ia lalu mengungkapkan rahasia. Di balik kota kaisar yang dikenal sebagai benteng terkuat, tersembunyi sebuah kota kuno penuh misteri. Ada yang menyebutnya kota terkutuk. Ada pula yang percaya ia adalah benteng terakhir yang menahan serbuan musuh. Legenda mengatakan kota itu dijaga oleh para jenius terhebat, yang akhirnya gugur meninggalkan warisan menakutkan. Shihao teringat 7 raja perbatasan sunyi dan pertempuran berdarah yang pernah dilihatnya. Hatinya bergetar. Apakah kota itulah tempat mereka mengorbankan segalanya? Selain kota kuno, tetua juga menyebut Heaven Abyss, jurang yang menembus langit, serta berbagai tanah rahasia. Hutan Steles Dao, pegunungan obat surgawi, lembah misterius, hingga hutan binatang abadi. Semua penuh keberuntungan besar, namun juga bahaya mematikan. Dari 100 jenius yang masuk, hanya segelintir yang mungkin keluar hidup-hidup. Tetua menekankan bahwa tempat-tempat ini adalah penghalang alami bagi pihak asing. Lalu ia memberi pilihan. Apakah mereka berani melangkah ke perbatasan sunyi, menanggung risiko 9 kematian 1 kehidupan demi kejayaan? Shihao mengepalkan tinjunya, tekadnya sudah bulat. Aku akan pergi ke perbatasan sunyi. Bumi abadi membentang luas, dipenuhi gunung spiritual, dan tanah berharga bagi para pemuda untuk memilih tempat kultivasi. Pusat wilayah ini paling istimewa, terutama 10 puncak besar yang dilingkupi kabut abadi. Sisa garis keturunan leluhur kuno tertanam di sana. Tempat semacam ini jarang sekali ada, ibarat secuil bayangan dari zaman keabadian.
Cao Yusheng bergegas mendorong semua orang mencari posisi terbaik, sebab mereka akan tinggal lama di sini untuk mendengar ceramah para tetua sekaligus berlatih Dao. Little Sky King dari Akademi Immortal segera merebut salah satu puncak surgawi, membuat orang lain ciut. Shi Hao pun melangkah cepat, langsung menguasai salah satu dari 4 gunung terbaik yang memiliki cabang vena leluhur. Aura abadi segera mengelilinginya, membuat banyak orang segan mendekat. Prestasinya di Great Scarlet Sky Border, membantai 10 raja sekaligus, sudah cukup menakutkan. Shi Hao memanggil teman-temannya berkultivasi bersama di gunung itu, sementara Cao Yusheng dan kelompok lain menduduki puncak ke-10. Namun, ketegangan meningkat ketika seseorang datang menantang Shi Hao. Dialah Jinzhan dari Akademi Suci, kebanggaan surga generasi ini. Kekuatannya disebut menembus batas dunia saat ini. Kehadirannya memicu keributan besar. Apakah ia akan menantang Huang demi keluarga Wang? Cao Yusheng mencibir, menuduh Jinzhan hanya berani menekan sesama, bukannya menghadapi musuh asing. Pendukung Jinzhan balik membela, menyebutnya tak tertandingi dan hanya terlambat muncul di medan perang sebelumnya. Semua orang menahan napas menunggu bentrokan. Shi Hao berdiri tenang, menatap Jinzhan. Aura keduanya saling berhadapan, seolah langit akan runtuh. Namun, Jinzhan hanya mengangguk, memuji keberhasilan Shi Hao, lalu pergi bersama Wang Xi. Pertarungan puncak yang diharapkan, banyak orang pun urung terjadi, karena para tetua melarang konflik internal sebelum menghadapi musuh asing. Ketegangan mereda, para jenius lain segera merebut puncak masing-masing. Shi Hao kemudian duduk bersila, mengeluarkan kitab suci kuno dari dalam peti mati yang dulu ia bawa. Saat kehendaknya menyentuh batu giok itu, langit berguncang, simbol misterius bermunculan, naga sejati menari, Phoenix abadi menangis, cahaya keabadian menyelimuti. Semua orang terperangah. Shi Hao tengah membaca tulisan suci abadi, kitab suci abadi. Betapa langka dan berharganya benda ini. Ia bukan sekadar harta, melainkan warisan agung yang tak ternilai. Bahkan kota atau kerajaan kuno pun tak cukup untuk menukarnya. Setelah runtuhnya era keabadian, hampir semua peninggalan seperti ini lenyap bersama para makhluk abadi, membuat kemunculannya kini menggemparkan seluruh dunia. Shi Hao duduk bersila, menatap kitab itu. Begitu ia membacanya, tubuhnya diselimuti cahaya bunga dao bermekaran di atas kepalanya, lalu pecah menjadi kabut yang masuk ke dalam tubuhnya. Darahnya dimurnikan, tubuhnya ditempa, seakan ia sedang menjalani kelahiran baru. Itu barulah awal dari manfaat kitab suci ini. Di langit, ilusi-ilusi agung muncul. Naga menelan matahari, burung abadi bernyanyi membakar langit, cahaya suci mengelilingi Shi Hao. Semua orang terpana, hasrat mereka bangkit. Banyak mata merah penuh iri, bahkan tokoh besar seperti Little Sky King dan Jinzhan tak bisa menyembunyikan keinginan mereka. Kitab suci ini bisa mengubah nasib, bahkan membangun kejayaan klan untuk generasi mendatang. Meski warisan hebat dimiliki Akademi Suci maupun keluarga berumur panjang, kitab ini berbeda. Shi Hao dengan tenang menyarankan pertukaran, bahkan menggoda keluarga Wang dan Jin. Reaksi mereka jelas. Kitab itu menyentuh kebanggaan sekaligus nafsu terdalam para pewaris besar. Namun tak seorang pun berani bertindak gegabah. Shi Hao bukan orang sembarangan. Ia pernah mengalahkan 10 raja asing berturut-turut. Lagi pula, tempat ini dijaga para tetua. Tindakan ceroboh hanya akan berakhir tragis. Sementara orang lain hanya bisa memandangi dengan penuh hasrat. Shi Hao larut sepenuhnya dalam isi kitab. Tulisan kuno itu mengungkap sistem Dao abadi yang sempurna. Di masa lalu, ia hanya meraba-raba berdasarkan legenda. Namun kini, ia menyaksikan gambaran besar yang utuh. Ia tersadar, energi abadi yang dimilikinya hanyalah benih tanpa akar. Kitab suci inilah yang akan memberinya fondasi sejati, menumbuhkan akar, batang, hingga pohon dao yang kokoh. Saat ia mengoperasikan tekniknya, tubuh Shi Hao bergetar, memancarkan cahaya suci. Suara misterius bergema dari tulangnya, seakan tubuh fana tengah dilepas, diganti dengan wujud baru yang tak terkalahkan. Setahun berlalu, cepat di puncak gunung. Suara kitab suci abadi mengalun terus, memaksa setiap pembudidaya untuk menimbang nasibnya.
Shi Hao menenggelamkan diri dalam ajaran baru itu. 3 garis energi abadi berakar ke dalam dagingnya, menempak tulang dan darahnya sampai tubuhnya nyaris menjadi tubuh abadi. Prosesnya menyakitkan, dramatis, dan cepat. Pori-pori mengeluarkan serpihan tulang yang terpoles oleh kitab suci. Para tetua terkejut, yang muda terpacu. Tujuannya jelas. Shi Hao ingin menjadi cukup kuat untuk menantang Desolate Border, tempat maut dan peluang bertemu, di mana para raja dan klan legendaris saling berbenturan. Dia haus uji tanding melawan klan raja dan bakat surgawi dari klan kaisar, ingin tahu siapa yang lebih unggul lewat pertarungan hidup mati. Kitab suci itu dibuka bukan untuk satu orang saja. Shi Hao membagikannya agar semua memiliki peluang bertahan menghadapi kegelapan yang akan datang. Para pemuda lainnya juga memurnikan diri. Ada yang menekuni tubuh emas, ada yang menyelami jejak magis kuno, semua memanfaatkan sisa urat leluhur untuk memperkuat diri. Para tetua memberi ceramah tentang perang kuno, tentang raja-raja abadi yang gugur, dan tentang klan Gu surgawi yang mengerikan, peringatan bahwa musuh di sana bukan lawakannya. Semangat persiapan memuncak. Dalam 1 tahun itu, para jenius muda mengasah teknik dan keberanian mereka, siap berangkat ke Desolate Border ketika waktu yang disepakati tiba. Intinya, transformasi. Shi Hao menunjukkan betapa cepatnya nasib bisa berubah ketika pengetahuan kuno bertemu keberanian. Sebuah era gelap mendekat, dan hanya yang siap akan bertahan. 1 tahun telah berlalu. Waktunya tiba bagi para jenius muda untuk menentukan pilihan. Bertahan di tempat aman atau menapaki perbatasan sunyi. Tanah penuh maut, 9 mati 1 hidup. Banyak yang ragu, tapi tidak Shi Hao. Ia hanya duduk tenang di tebing, sebulan penuh tak bergerak, menanamkan kitab suci ke tubuhnya. Cahaya abadi menyatu dalam darahnya hingga berkilau bagai emas cair. Tulangnya bergemuruh, auranya meledak, membuat orang lain iri sekaligus gentar. Evolusi hidupnya maju selangkah lagi. Dengan fondasi terkuat ini, aku akan menembus langit, gumamnya. Hari keberangkatan pun tiba. Para tetua menatap generasi muda. Suasana tegang, keputusan harus dibuat. Aku akan pergi, seru semut emas kecil penuh gairah. Cao Yusheng malah mendesah, yakin kematiannya menunggu di sana, namun tetap bertekad. Aku tidak mati, hanya tidur. Suatu hari, kita akan minum lagi Lunar Jade Rabbit, Great Shutuo, 10 Raja Mahkota, Shi Yi. Satu persatu berdiri memilih jalan maut itu. Lebih dari 150 jenius akhirnya menegaskan tekad. Namun para tetua membatasi jumlah. Hanya 100 orang pertama yang boleh berangkat, sisanya menunggu giliran setahun lagi. Altar hitam menyala, formasi Dao membuka jalan. Tubuh mereka tersedot ke terowongan cahaya meninggalkan surga tak terukur, lalu muncul di hutan purba penuh roh jahat. Mereka telah tiba di perbatasan sunyi. Bahaya segera menyambut, kulit manusia terbang, rawa darah mematikan, kabut beracun. Para tetua menuntun mereka melewati jalur kuno, agar para pemuda ini benar-benar menyadari kengerian perbatasan. Akhirnya, di ujung jalan, muncul bayangan raksasa yang menutupi Cakrawala, Imperial Pass. Kota abadi setinggi langit, luas bagai kosmos. Shi Hao menatapnya, perasaan bercampur. Di balik dinding abu-abu itu terbentang medan perang yang akan menentukan hidup matinya. Ia menoleh sekali ke arah 3000 provinsi Dao, teringat desa batu, keluarga, dan Hualinger. Apakah kalian semua baik-baik saja? Bisiknya sebelum melangkah ke masa depan yang penuh darah dan api. Kota kaisar berdiri abadi di perbatasan desolat, menjulang laksana benteng para dewa. Siapapun yang menatapnya hanya merasa diri mereka sekecil debu. Dindingnya terbentang tak berujung, terbuat dari bintang-bintang yang jatuh. Formasi Dao dan simbol abadi memancarkan kekuatan tak tertandingi, seolah melindungi seluruh dunia. Di sekelilingnya, sungai bintang berputar, menambah kesan bahwa ini bukan sekadar kota, melainkan dunia itu sendiri. Batu penopangnya terbuat dari bintang. Seorang tetua berbisik, membuat semua orang terdiam kagum. Namun, kemegahan itu juga menghadirkan tekanan. Tubuh setiap orang bergetar, seakan-akan hancur oleh kekuatan kota ini. Di sekitarnya terdapat pasar dan perkampungan, dihuni keturunan para penjaga lama. Sedangkan mereka yang benar-benar bertugas menjaga dinding, jarang terlihat, terikat oleh kontrak aliansi kuno,
mengorbankan sisa hidup demi pertahanan kota. Dengan altar tulang putih yang bercahaya, rombongan pun menembus gerbang dan masuk. Yang menyambut mereka bukanlah pemandangan megah, melainkan tanah kelam penuh kabut dan kerangka. Baru setelah altar emas diaktifkan, mereka benar-benar menembus ke Imperial Pass. Di dalam, mereka melihat para ahli duduk membatu di atas bintang, tubuh dilapisi debu, sebagian bahkan ditumbuhi rumput. Mereka tetap di sana, menjaga satu celah tembok sampai mati. Ini baru sudut kecil dari kota ini, jelas seorang tetua, lalu membimbing semua orang menyusuri jalan emas. Sepanjang perjalanan, pemandangan membuat mereka terperangah. Binatang raksasa pemakan langit dijadikan tunggangan para ksatria baja. Seorang pemanah legendaris yang setiap anak panahnya menembus bintang di luar domain. Gunung-gunung yang sejatinya adalah bintang jatuh. Kota ini bukan lagi kota, ia adalah dunia luas yang menampung makhluk, gunung, sungai, hingga medan perang. Namun, kejayaan itu dibayar dengan darah. Mereka melihat ksatria kembali dari pertempuran, membawa tawanan dan mayat. Ada juga ribuan prajurit yang pulang hanya dengan peti mati di punggung. Suasana menjadi muram. Meski Imperial Pass tampak tak tergoyahkan, nyawa terus dipersembahkan hari demi hari. Di kejauhan, Shihao melihat tunggul pohon raksasa, lebih besar dari gunung, meski telah lama mati. Dari celah kulitnya kadang berkilat petir hitam, petir abadi. Itu peninggalan makhluk abadi dari zaman purba, kata seorang tetua. Ada yang percaya pohon ini akan hidup kembali. Ada juga yang bilang ia mati karena gagal menjaga celah, atau mungkin ia adalah roh penjaga terkuat di era kuno. Shihao terdiam, menatap tunggul yang lapuk itu, hatinya terguncang oleh legenda yang terkubur di baliknya. Di tengah tanah sunyi berdiri tunggul pohon raksasa, kulitnya kering dan hangus, sesekali memuntahkan petir abadi. Pemandangan itu membuat Shihao tertegun. Seketika ia teringat pada Dewa Willow, sosok agung yang namanya mengguncang masa lalu. Namun, sosok itu seharusnya masih hidup, bukan sekadar batang mati. Ketika Shihao menanyakan kisahnya, para tetua mulai berbicara. Mereka menyebut legenda tentang pohon abadi yang pernah menembus medan perang terlarang 9 kali, bermandikan darah musuh, membuat para dewa asing gentar hanya dengan mendengar namanya. Sayang, meski gagah, perimbangan kekuatan tidak seimbang. Setelah Raja Abadi lain gugur, pohon ini pun akhirnya jatuh dalam perang terakhirnya. Namun, ada yang percaya ia meninggalkan benih untuk lahir kembali, menelusuri rahasia pihak asing, dan mungkin suatu hari bangkit dengan ingatan lamanya. Percakapan itu membuat para pemuda gelisah. Heroisme masa lalu selalu berujung pada kematian, namun juga menyalakan harapan. Tak lama, makhluk-makhluk hebat dari berbagai klan datang. Mereka menjemput murid generasi muda mereka dengan hormat, bahkan membunyikan lonceng raksasa untuk menyambut bakat surgawi. Klan Wang, klan Jin, hingga warisan kuno lainnya menunjukkan kekuatan mereka dengan mewah. Kereta perang ditarik binatang suci, ahli besar turun dari gerbang spasial, semua membuat langit bergemuruh. Namun, di tengah hiruk pikuk penyambutan itu, Shihao, Qin Taoinhao, dan Cao Yusheng berdiri sendirian. Tidak ada klan yang datang menjemput mereka. Tawa dingin terdengar. Seorang tetua Wang mengejek mereka sebagai sisa-sisa Stone Clan, darah dari orang berdosa. Ketegangan pun mulai memanas. Di Imperial Pass, desas-desus bahwa klan batu adalah keturunan pendosa kembali mencuat. Qin Hao marah, menolak tuduhan itu, namun orang-orang dari keluarga Wang dan pendukung Ning Chuan terus mencibir, mengungkit kesalahan leluhur. Shihao menghentikan adiknya, membalas dingin bahwa para pendosa sendiri tidak pantas menuduh orang lain. Bahkan Shi Yi ikut menegaskan, Wang Changhe murka, tapi tak berani bertindak gegabah di dalam kota kaisar. Meski demikian, suara-suara lain bermunculan, mendesak agar garis keturunan klan batu dianggap noda yang harus dihapus. Sejumlah tokoh kuat mendukung hal itu, bahkan Gu Mingdao, seorang ahli menakutkan di balik Ning Chuan, menantang Shihao agar menghapus nama keluarganya jika ingin dimaafkan. Shihao tidak gentar, malah menuduh mereka pengecut tua yang hanya tahu mendominasi tanpa memberi jasa nyata di perbatasan. Suasana menegang, klan batu terpojok, hingga tiba-tiba Ye Qingxian muncul. Kecantikannya memukau semua orang, namun yang lebih mengejutkan ialah sikapnya.
ia secara terbuka membela Shihao bersaudara dan menuntut para penuduh untuk meminta maaf. Gu Mingdao dan Wang Changhe mencoba melawan kata-katanya, tapi sebelum perdebatan meruncing, langit mendadak bergetar. Dari altar leluhur muncul 3 sosok raksasa yang terbentuk dari energi darah. Aura mereka seperti jurang tak berdasar. Kehadiran mereka membuat semua orang gemetar ketakutan. Ketiga sosok itu melepaskan cahaya surgawi, membentuk jalan emas yang terbentang di bawah kaki Shihao dan saudara-saudaranya, seolah menyambut mereka sebagai pewaris sah. Pemandangan ini mengguncang seluruh Imperial Pass. Di bawah tekanan luar biasa itu, Wang Changhe, Gu Mingdao, dan para tokoh besar lain akhirnya dipaksa menunduk, mengakui kesalahan, bahkan menampar mulut mereka sendiri. Orang-orang terperangah. Tokoh-tokoh agung yang biasanya tak tergoyahkan, kini dipermalukan demi membela nama klan batu. Altar leluhur memancarkan aura abadi, energi darah bergejolak, lalu mewujudkan 3 sosok raksasa yang berdiri tegak di bawah langit. Mereka bukan tubuh sejati, melainkan proyeksi bercahaya emas. Namun, kekuatan Dao yang mereka bawa membuat semesta bergetar. Satu berwujud pria berjanggut liar dengan tongkat tulang putih, satu lagi diselimuti api dengan sayap phoenix, sementara sosok ketiga samar tertutup kabut. Kehadiran mereka membuat bumi berguncang, memaksa banyak orang tersungkur. Bahkan para ahli seperti Wang Changhe dan Gu Mingdao tak mampu menahan tekanan. Mereka diyakini sebagai para leluhur penjaga altar, tokoh kuno yang lebih tua bahkan dari Immortal Wang dan Meng Tianzeng. Kemunculan mereka membuat tuduhan terhadap Stone Clan seketika terhenti. Ye Qingxian menegur pihak yang memfitnah hingga mereka ketakutan dan memohon maaf. 3 proyeksi itu tidak hanya sekadar menunjukkan diri, melainkan juga meresonansi dengan tubuh 3 bersaudara Stone Clan, membaptis mereka dengan hukum Dao. Bahkan Cao Yusheng ikut terseret ke jalan emas, tubuhnya diliputi cahaya anugerah. Semua orang sadar, para leluhur ini secara terang-terangan melindungi mereka. Namun, ketika mereka menelusuri jalan emas hingga ke altar, yang tampak hanyalah ukiran batu kuno. Sosok-sosok itu ternyata hanyalah proyeksi yang dipanggil melalui pengorbanan tulang leluhur asing oleh Ye Qingxian. Rahasia ini mengejutkan semua orang, sebab tulang itu berasal dari makhluk agung masa lalu, peninggalan yang seharusnya tak ternilai. Shihao teringat 7 raja perbatasan, dan Ye Qingxian mengonfirmasi 3 ukiran itu memang perwujudan mereka. Namun, hidup dan mati mereka kini misteri, hanya sisa wasiat yang tersisa. Ye Qingxian sengaja memanggil proyeksi mereka untuk menampar pihak yang merendahkan Stone Clan, bahkan menyebutnya akan lebih indah ketika kebenaran akhirnya terungkap, dan membuat lawan-lawan mereka menanggung malu. Di luar, Gu Mingdao, Wang Changhe, dan para ahli keluarga besar masih tidak terima. Mereka mencoba mencari kebenaran dari para sesepuh klan umur panjang. Namun, wajah para tetua itu justru menunjukkan ekspresi aneh, seolah ada rahasia besar yang tak layak diungkapkan begitu saja.